Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 sekaligus kelompok terakhir. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen biaya lingkungan. Sebelum ke materi atau ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nindi Riyadi sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri terakhir. Dan yang kedua ada Elin Nindiawati sebagai pemateri ke-1, dan yang ketiga ada Agung Firdaus sebagai pemateri kedua. Baik, kepada pemateri ke-1, Saudari Elin Nindiawati, kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Nindiawati sebagai pemateri 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen biaya lingkungan. Kinerja lingkungan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan perlunya informasi biaya lingkungan yang memadai. Bagi banyak organisasi, pengelolaan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat yang intens. Dan ada dua alasan utama yang mendukung atas peningkatan minat tersebut. Yang pertama, banyak di negara. Peraturan lingkungan telah meningkat secara signifikan, bahkan diperkirakan akan semakin ketat lagi. Yang kedua, keberhasilan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan menjadi isu yang semakin kompetitif. Untuk memahami dua alasan utama tersebut, kita perlu memahami konsep yang disebut ekoefisien. Yang selanjutnya, ekopiensi. Ekopiensi pada intinya mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil secara simultan mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya. Konsep ini mengandung paling tidak 3 pesan penting, yaitu yang pertama, perbaikannya kinerja ekologi dan ekonomi dapat dan sudah seharusnya saling melengkapi. Yang kedua, perbaikannya kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal dan derma, melainkan sebagai kebersaingan. Yang ketiga, ekofiensi adalah suatu pelengkap dan pendukung pengembangan yang berkesinambungan. Selanjutnya, ekofiensi mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Beberapa penyebab dan insentif untuk meningkatkan ekofiensi antara lain yang pertama, permintaan pelanggan akan produk yang lebih bersih. Yang kedua, pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, biaya modal yang lebih rendah dan asuransi yang lebih rendah. Yang keempat, keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang kelima, inovasi dan peluang baru. Yang keenam, pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Yang selanjutnya ada juga modal biaya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, biaya pencegahan lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah produksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar yang berlaku atau tidak. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Yang keempat, yaitu biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.
Biaya kegagalan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya kegagalan eksternal yang direalisasikan dan ada juga yang tidak direalisasikan. Selanjutnya ada laporan biaya lingkungan. Laporan biaya adalah penting jika sebuah organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori memberikan hasil yang penting. Yang pertama, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Biasa kegagalan lingkungan dapat dikurangi dengan menginvestasikan lebih banyak pada aktivitas-aktivitas pencegah dan deteksi. Hal ini dipandang ketika biaya lingkungan yang terendah diperoleh pada titik kerusakan. Yang selanjutnya ada juga laporan keuangan lingkungan. Ekofiensi menyarankan sebuah kemungkinan modifikasi untuk laporan biaya lingkungan. Selain melaporkan biaya lingkungan, keuntungan lingkungan juga perlu adanya untuk dilaporkan dalam suatu periode tertentu. Dan ada juga 3 jenis keuntungannya, yaitu yang pertama pemasukan. Mengacu pada pendapatan yang mengalir ke organisasi karena adanya tindakan lingkungan. Yang kedua, penghematan saat ini. Mengacu pada pengurangan biaya lingkungan yang dicapai tahun ini. Yang terakhir, penghindaran biaya mengacu pada penghematan berjalan yang dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada pemateri ke-1 Saudari Elin Dewati, dan selanjutnya kepada pemateri kedua silakan Saudara Agung Firdaus. Kami silakan waktu dan tempatnya. Membebankan biaya lingkungan. Biaya produk lingkungan, biaya lingkungan dari proses produksi, pemasaran, dan pengiriman produk, serta biaya lingkungan pasca pembelian yang disebabkan oleh pengguna dan pembangunan produk merupakan contoh-contoh biaya produk lingkungan. Penghitungan biaya lingkungan penuh adalah pembebanan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial. Penghitung biaya privat penuh adalah pembebanan biaya yang privat ke produk individual. Biaya privat dapat dibebankan dengan menggunakan data yang dihasilkan di dalam perusahaan, sedangkan biaya penuh memerlukan pengumpulan data yang dihasilkan di luar perusahaan, yaitu dari pihak ketiga. Pembebanan produk lingkungan berbasis fungsi. Dalam penghitungan biaya berbasis fungsi dibentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan tingkat atau tarif dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja dan jam mesin. Biaya lingkungan kemudian dibebankan kepada setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Pendekatan ini dapat berjalan baik untuk produk yang homogen. Namun dalam perusahaan yang memiliki banyak produk yang bervariasi, pembebanan biaya semacam ini dapat mengakibatkan distorsi biaya. Selanjutnya, pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Munculnya perhitungan biaya berbasis aktivitas ikut memfasilitasi penghitungan biaya lingkungan untuk perusahaan yang menghasilkan beragam produk. Pendekatan berbasis aktivitas lebih tepat. ABC membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat atau tarif aktivitas. Penilaian. Sudut pandang siklus hidup yang digunakan menggabungkan sudut pandang pemasok, produk, dan pelanggan. Hubungan internal maupun eksternal dianggap penting dalam menilai pengaruh lingkungan dari produk, desain produk, dan desain proses yang berbeda-beda. Penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahap formal. 1. Analisis persediaan menyebutkan jenis dan jumlah input bahan baku dan energi yang dibutuhkan serta pelapisan ke lingkungan yang dihasilkan dalam bentuk residu padat, cair, dan gas. Analisis ini mencakup seluruh siklus hidup produk. 2. Analisis dampak menilai
pengaruh lingkungan, dan beberapa desain bersaing menyediakan perangkat relatif dan pengaruh-pengaruh tersebut. Yang ketiga, analisis perbaikan bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh tahap persediaan dan dampak penilaian biaya. Penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya ke dampak lingkungan dari beberapa desain produk. Sebelum menilai pembebanan produk ini, pertama-tama perlu dilakukan analisis persediaan dan memberikan perinci bahan baku, energi, dan pelepasan ke lingkungan. Analisis ini dilakukan di sepanjang siklus hidup produk. Setelah selesai, dampak keuangan dan operasional dapat dinilai dan langkah-langkah dapat diambil untuk memperbaiki kinerja lingkungan. Langkah terakhir ini juga disebut dengan analisis lingkungan. Akuntansi bertanggung jawab lingkungan berbasis strategi. Tujuan keseluruhan dari perbaikan kinerja lingkungan mengusut bahwa kinerja perbaikan berkelanjutan untuk pengendalian lingkungan yang paling sesuai. Pengendalian biaya lingkungan bergantung pada sistem akuntansi bertanggung jawab berbasis strategi. Sistem ini memiliki dua fitur penting, komponen strategi dan komponen operasional. Komponen strategi menggunakan kerangka balance scorecard menyesuaikan untuk mengendalikan lingkungan adalah penambahan perspektif kelima, yaitu perspektif lingkungan, yaitu 1. Meminimalkan bahan baku atau bahan yang masih asli. 2. Meminimalkan pengguna bahan berbahaya. 3. Meminimalkan kebutuhan energi untuk produk dan pengguna produk. Yang keempat, meminimalkan residu padat, cair, dan gas. Yang kelima, memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Peran manajemen aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas menyediakan sistem operasional yang menghasilkan perbaikan lingkungan. Aktivitas lingkungan diklasifikasikan sebagai bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Aktiva tak bernilai tambah adalah aktiva yang tidak perlu ada jika perusahaan beroperasi secara optimal dan efisien. Penggunaan paradigma ekofisien mengimplikasikan bahwa selalu ada aktivitas yang secara simultan dapat menghindari degradasi lingkungan yang menghasilkan keadaan efisien ekonomi yang lebih baik daripada sekarang. Desain untuk lingkungan merupakan pendekatan khusus yang menyentuh produk, proses, bahan baku, energi, dan daur ulang. Dengan kata lain, keseluruhan daur hidup produk dan pengaruh terhadap lingkungan harus dipertimbangkan. Dalam konsep ukuran keuangan, perbaikan lingkungan harus menghasilkan keuntungan keuangan yang signifikan. Terima kasih kepada pemateri kedua, Saudara Agung Firdaus. Selanjutnya, perangkat manajemen lingkungan, pencegahan polusi atau cleaning production. Konsep pollution prevention dinyatakan sebagai pola pikir lingkungan proaktif yang menjanjikan manajemen industri lebih berkelanjutan. Selanjutnya, akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah mengenai secara spesifik, mengidentifikasi, dan menggabungkan semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun definisi environmental action, yaitu yang satu adalah penggabungan informasi manfaat dan biaya lingkungan keadaan macam-macam praktek-praktek akuntansi. Yang selanjutnya adalah identifikasi, prioritasi, kuantifikasi atau kualifikasi, dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam kepuasan bisnis. Selanjutnya, biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah dampak baik moneter atau non moneter terjadi oleh hasil aktivitas perusahaan yang perusahaannya menjelaskan biaya lingkungan tergantung pada bagaimana perusahaan menggunakan informasi biaya tersebut, alokasi biaya, penganggaran modal, desain proses produk, keputusan manajemen dan lain, dan skala atau cakupan aplikasinya. Tidak selalu jelas apakah biaya itu masuk lingkungan atau tidak, berupa masuk zona abu-abu atau mungkin diklarifikasikan sebagai lingkungan, sebagian lagi tidak. Terminologi akuntansi lingkungan menggunakan ungkapan seperti full, total, true, dan live untuk menegaskan bahwa pendekatan tradisional adalah tidak lengkap cakupannya karena mereka
mengabaikan biaya lingkungan penting serta pendaftaran dan penghematan biaya. Industrial Ecology, Industrial Metabolism. Suatu pendekatan bagi penerapan manajemen lingkungan adalah dengan industri ekologi. Adalah konsep menyeimbangkan pembangunan industri dan penggunaan berkelanjutan sumber daya alami dengan cara meneliti peluang dan hambatan bagi aktor yang berada dalam masyarakat industri dalam merubah aliran material dan produk dalam arah selaras lingkungan. Pendorong bagi penerapan IE di perusahaan terbagi dua, yaitu pendorong internal dan eksternal, yaitu pendorong internal perusahaan yang ke-1 komitmen manajemen, keterlibatan karyawan, kepedulian pada biaya, program-program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya pendorong eksternal bagi perusahaan untuk menerapkan IE, yaitu ke-1 peraturan lingkungan, tekanan pasar, tekanan publik berasal dari tetangga yang menaruh, dan yang keempat pertanggungan produk, dan yang terakhir pendorong internal bersifat jangka panjang bagi perusahaan, sedangkan pendorong eksternal lebih bersifat jangka pendek. Connect Production Indicator adalah nilai-nilai referensi di mana pengusaha dapat menggunakannya dalam rangka membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan berbanding telah mengimplementasikan perbaikan lingkungan. Adapun production weight adalah alat manajemen bertujuan pada implementasi pilihan-pilihan perbaikan lingkungan dan inisiasi aktivitas-aktivitas IE yang telah dikerjakan dalam suatu perusahaan. Active Based Costing Management. ABCD adalah metode pengukuran biaya dari kinerja aktivitas, sumber daya, dan objek biaya. Sumber daya ditelusuri ke aktivitas sumbernya. Yang selanjutnya materi terakhir tentang Monetary Environmental Project Investment Appraisal. Tool ini merupakan salah satu tool dasar dari EMA yang bertujuan menghitung efek neto dari biaya dan keuntungan dari berbagai opsi investasi yang tersedia. Dengan melakukan apresiasi investasi ini, termasuk kuantifikasi keuntungan lingkungan yang didapat dan adanya penghematan biaya. Walaupun perhitungan biaya langsung merupakan bagian terpenting dari berbagai metode apresiasi investasi, membuat biaya dengan keuntungan lingkungan yang biasanya tersembunyi menjadi biaya untung transparan. Aspek lainnya dari apresiasi investasi ini adalah untuk memperhitungkan indikator finansial jangka panjang, dikarenakan investasi lingkungan seringkali mempunyai waktu payback yang telah panjang dibandingkan dengan investasi lainnya. Dan perhitungan manajer untuk mempertimbangkan dampak finansial di masa yang akan datang yang terimbas dari dampak lingkungan. Itulah materi-materi atau pembahasan tentang manajemen biaya lingkungan. Kepada pemateri-pemateri sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan kepada rekan-rekan sekalian saya ucapkan juga terima kasih. Semoga bermanfaat atau memberikan ilmu yang lebih kepada teman-teman, baik kepada diri saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.